wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang pertama matur nuwun angsal gelar Gus Kiai. Dados mun sempurna nih. Kang Nasawar keluarga besar Mbah Munawir, keluarga besar Bali Maklum, sedanten mawon kang kula hormati. Ugi alumni senior wonten Mbah Mus, Mbah Idris, sedanten keluarga ingkang kula hormati. Mau Mbah Mus cerita mergi menangi Bali Maksum. Kula sesuai kontrak baca kitab karangan Bali Maksum. Kula pernah digojlok seorang wartawan. Kados ceritane Mbah Mus wae. Saking menyatunya fikih dengan perilaku niku maling mawon bermadhab. Terus wedhus niku nak teng jaba iku ilang, tapi nak babi iku mboten. Mergi maling niku ngerti nak babi iku haram, wedhus niku halal. Pas penjaraan teng Jakarta nggih wonten tiyang jarah babi. Jangan ini haram, kambing saja. Jadi saking menyatunya pendidikan Islam niku maling mawon pesek kedamet gak dina nyolong di wedhus mergi halal ampun nyolong ini kok kisah nyata kalau nanti dolan teng daerah mriki. Kenapa ini di luar kalau itu di dalam? Oh kalau ini di luar gak ada yang nyolong Mas, tapi kalau di mereka yang mencoba ini babi, sing jero wedhus mereka dari malingnya itu sih bermantap. Terus memang cerita-cerita seperti itu kata bukan sekedar anekdot. Sementing kalau badhe cerita tentang zuriyah duraipun Bali Maksum wonten sing nom-nom lah sing lawani ngandani wonten Hasilmi wonten Mas Zaki wonten Mas Hafiz. Kenapa kitab itu harus dibukukan, harus didokumentasi dan kenapa Bali Maksum menulis Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah? Kalau boten niat pamer, kalau ini pembaca Al-Ibris, pembaca Al-Iqlil, pembaca risalahnya Bali Maksum Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya juga baca buku-buku karangan orang-orang dulu, terutama yang Indonesia. Karena Mbah Mun sering pesan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Jadi orang itu jadi rasul itu pasti dengan gaya atau budaya masyarakatnya. Termasuk wong desa niku hormat tamu. Nah ning kota niku bentuk hormatnya beda. Mulane wonten kiai desa muni fal yukrim jaro iku nak ketemu tonggo takok, nak ora takok sombong. Nah, cek kota walian, nak ketemu tonggo aja takok, iku ganggu privasine wong. Terus makna ikram tetap, tapi implementasinya bilisani qaum. Orang kota itu kalau sering ditanya itu mesti protes karena privasinya terganggu. Tapi kalau di kampung itu suka ditanya karena itu dianggap keramahan. Makanya kula niku termasuk orang yang jarang bertamu. Mergi kula gadah trauma kalian kakakipun Gus Zofur Gus Kamil. Beliau berkeyakinan silaturahim sae. Dolani alumni. Bareng didolani assalamualaikum matur nuwun Gus Rawuh. Niku alumni niku ilang awan-awan. Mergo kepengin hormat nyembelih ayam, ayame jek dolanan. Pitik teng desa kan pacare kuatas, golekane angel. Bar salam niku ilang sampai sak jam. Bali runtusan, pitike mboten kecetok. Akhirnya ngapunten Gus mboten saged hormat, ngapunten mboten saged hormat. Itu bukti bahwa implementasi syariat Rasulullah itu juga harus dipikir. Ojo pepes seneng silaturahim santri alumni melarat kerja teng pabrik jam 09.00 didolani. Akhirnya mikir sitok kiaiku, sitok bosku. Yang hormat kiaiku jamu bosku, nak hormat bosku gak hormat kiaiku. Hal-hal seperti ini kemudian melahirkan satu kearifan setiap kiai di era masing-masing. Terus kula boten berargumentasi membela diri niku boten, tapi memang bapak kula kesaksiane Mbah Mus beliau teman bapak kula niku sering silaturahim. Terin bapak sering dawuh teng kula. Sok kowe ya ora kaya aku. Mbah Mun sering dawuh teng kula, kowe ya aja kaya aku, wong beda zaman. Karena tadi dolan ning santri sing boten enten, assalamualaikum terus ilang ngejar pitik awan-awan. Pitike nggih macam-macam kegiatane pitik. Intine boten kecekel. Kemudian niki teng kanca-kanca teng adik-adik sing hafid sing hamalatil Quran.
Kalau pesen belajar nih, belajar sisi belajar itu harus cari sisi ekstrimnya. Kalau bolak-balik matur di berbagai kesempatan. Wow, kekhawatiran Mbak Mus kalau ada orang hanya kembali ke Quran itu memang bahaya sekali. Bayangkan kalau ada orang misalnya hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain, karena itu yang disebut Quran wa antasma'u bainal ukhtain. Jadi yang haram itu menikahi kakak dan adiknya, adik dan kakaknya sekaligus. Di situ tidak ada penjelasan perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya. Kemudian zaman Nabi Sugeng hanya ditambahi wala binal mar'ati wa ammatiha, wala binal mar'ati wa kholatiha. Dan tidak boleh menikahi perempuan pas buliknya atau budenya. Nabi sempat melarang. Karena kalau sebagai lelaki ini udah masuk lah. Misalnya bojone jenengan umur 17 tahun, bulik umur selawe, 17 udah mungkin masuk lah dalam definisi biologis itu masih masuk. Dan Nabi tidak pernah menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha. Karena kalau istri kita umur 20, banyak mungkin umur 70. Itu kira-kira nggak usah dilarang, ya orang kepikiran. Ini orang kepikiran ya untuk sabreng. Nah, kemudian kalau hanya kembali ke Quran, nanti kita hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain, karena itu yang disebut Al-Quran. Wa antasma'u bainal ukhtain. Lalu lahirlah pakar-pakar balaghah. Itu disebut min itlaqil ba'di wa iradatil qul, yang disebut ukhtain tapi maknanya bainal mar'ataini sing bainahuma ada mahram atau ada mahramiyah. Antasma'u al mar'ataini sing bainahuma mahramiyatun. Jadi barokahnya ngaji sama ulama itu kita tahu duduk perkaranya. Ini lafadz yang mewakili atau lafadz yang sebenarnya atau lafadz yang simbolis. Lafadz simbolis itu saking mangkelnya Allah. Itu kalau ada orang salah, itu disebut wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid. Jadi kalau misalnya dalam penelitian tidak pernah ada orang yang dirubah Allah menjadi kera, menjadi babi, itu kita masih bisa menganalisis. Itu saking ibaratun an ghadabillah. Atau diistilahkan balaghah, ini tasbih yang balik sehingga ada tuh tasbih dibuang. Jadi kalau orang Arab senang seseorang masih bilang Zaidun kal bakhri. Tapi kalau senang banget bilang Zaidun bahrun. Kalau gantengnya belum ganteng banget masih dibilang Zaidun kal badri. Tapi kalau sudah ganteng banget kayak Rasulullah SAW disebut anta samsun anta badrun. Kaf tasbihnya dibuang dan itu ablaq lebih balik. Jadi PR kita sebagai ahli Quran ini adik-adik itu tidak selesai. Utamanya ya implementasi keseharian kita sebagai panutan lah. Kalau boleh GR sebagai panutan. Kalau itu tengaruan jadi yang jangkar pulau ke kata. Karena ya saya ada pernah Pak D, Pak Alif. Pulau ke tiap hari ya, teng Tegal ya, malam pun terencanakan. Abdi uzlah jadi pulau ini pun matur Gus Afif. Niki kontrak kula mun bar kita pribadi ben diwaca putu-putune kok enak ngongkon mung liya terus. Terus ngengken tiyang ngeten iki yo rada masalah saja. Jane kita pembae diwaca putune. Dulu itu biasa. Taqiyuddin As-Subki ngarang kitab disarai putrane. Dulu itu biasa. Imam Haromen ngarang kitab, ya semuanya bapak ngarang disarai anaknya, anak ngarang disarai cucunya itu biasa. Kalau sekarang enggak, banyak ngarang kula kan maca. Putune karek ngrungokno, nak cocok ya dilem, nak ora dikritik. Terus saya minta ya, tradisi kula nu mboten sampun di hallnya Bapak, itu saya tiap hallnya Bapak mesti baca kita. Mboten nate ngundang sinten-sinten. Perkarane tiyang NU niku ora usah diundang wis teko, mboten wonten undangan sing teko mun kuwatah. Mbok saking senenge wong alim, mbok saking senenge bingung mboten ngerti, pokoke ora diundang teko. Ya akhirnya kula bingung ora hormat iku dosa. Hormat itu sing teko iku ninggal kewajiban ngurusi bojone, timbang ngurusi bojo ribet nekani hall. Timbang mulang madrasah mencari beling-beling bisa uroi sithik nekani hall. Terus kadang-kadang tiyang lunga niku nggih pelarian mboten mesti hormat. Niku penelitian niku sampean cek. Terus niki kula cerita pentingnya belajar Quran. Kemudian tradisi kita termasuk tradisi Bali Mbah Munawir. Kalau tahu banyak lah tentang cerita Mbah Munawir karena bapak saya itu hafal Quran, bapak saya hafal Quran dan diantara sanadnya pasti lewat Mbah Munawir. Quran di Indonesia itu kalau nggak lewat Mbah Munawir diantaranya lewat Kiai Said Sampang.
Sekarang sudah generasi ketiga kalau nggak keempat yang sekarang. Kalau nggak salah Kiai Rafiq bin Mansur bin Kiai Said. Dan di keluarga kula keluarga Lasem sama keluarga Damaran di Kudus. Dulu itu di antara keagungan Quran itu keahliannya ulama memberi penjelasan. Sebab itu disebut wal kitabil mubin, punya kemampuan mencerahkan. Kalau memberi analogi, kalau kita belajar Ihya, itu hal yang tidak masuk akal itu menjadi masuk akal. Misalnya begini, orang itu kalau dirasani itu harusnya senang karena itu app kamu dibuka dan kamu menjadi tahu. Lau akhbaru kamu birun bi anna fi jubbatika akroban aw hayatan akun tataskuruhu. Kalau ada orang memberitahu saya bahwa di baju kamu ada kalajengking atau ada ular berbisa, kira-kira saya matur nuwun apa enggak? Harusnya matur nuwun karena itu bahaya sekali kalau ada di tubuh saya. Harusnya ketika orang itu dikritik dengan kesalahan yang nyata, bukan fitnah, kesalahan yang nyata. Kesalahan Anda itu lebih mudir fi dunya wa akhiratik. Kesalahan Anda itu bahaya sekali di dunia dan akhirat. Sekarang kamu menjadi tahu karena dikasih tahu. Harusnya matur nuwun sama yang ngasih tahu. Kama anna huzati lau akhbaru kamu birun fi anna fi jubbatika hayatan akraban akun tatasguru. Pasti kita terima kasih. Tapi kita sebagai hafid Quran kalau disuruh belajar fikih, wong aku mondok kon ngapal kok belajar fikih. Kadang-kadang malah saking kaconya itu. Aku wong Quran, aku wong kitab. Memangnya kitab juga konti nak boten nggih. Quran. Jadi masalah-masalah yang saya sering dikeluhi beberapa kiai termasuk Gus Kafadil Lirboyo pernah cerita, saking nggak pernah ngajinya, ada orang takut mutah karena hamil pas sholat punya permen. Nggak tahu kalau itu membatalkan apa? Sholat. Jadi banyak cerita-cerita nyuwun sewu tanpa ingin tangkis merendahkan hafidh-hafidhah kita hamalatul Quran hamilat ini ada masalah fikih keseharian. Kalau dulu itu udah ada. Kunna nata'allamul Quran, kunna utinal iman qoblal Quran. Kita ini dikasih iman dulu baru dikasih Quran sehingga iman kita mantep. Baru belajar Quran. Fana ta'allamuha asra ayat. Dulu kalau mengistilahkan Quran memang pakai dhamir muannas karena artinya ayat. Terus dan kita tidak beralih hatta nata'allama halalaha wa haramaha. Dan kita tidak beralih sebelum tahu halalnya mana, haramnya mana. Ini penting karena ada hal-hal yang sifatnya itu fatal kalau tidak ngerti. Misalnya tafsir, itu ada ayat wa min samaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakaron. Ketika khamr belum diharamkan, itu masih Allah imtinan. Imtinan itu menyebut nikmat. Di antara nikmat itu disebut tattakhiduna minhu sakaron. Kamu itu kalau punya buah anggur bisa agak-agak ngefly. Dan itu bisa melupakan problem Anda. Kemudian ketika perang, itu orang Islam itu sadar, yang orang kafir itu agak sakau, agak sakaran. Kalah dia pede, yang orang Islam nggak pede karena sadar. Akhirnya masih ada jawaban kul fi ma ismun kabir wa manafi'u linnas, masuk terus kendel. Akhirnya ya sama-sama agak ngefly, sebagian ya tidak semuanya. Sehingga haramnya khamr itu sampai 3 kali periode. Pernah haram hanya kalau dekati sholat, la taqrabus sholat wa antum sukaro. Tapi kalau mau sholat duhur ya nyakonya itu jam 7. Jangan setengah 12 nanti masih kuliah ilal kafirun abudu ma ta'budun wa antum abidu nama. Karena peristiwa itu baru terakhir diharamkan tanpa catatan. Nah hal-hal seperti ini misalnya saya ini Mbah Mus sering ngendikan, Pak Kures juga sering ngendikan. Saya tidak percaya terjemah kata Mus. Ya karena kalau terjemah itu berdiri sendiri ada ayatun mansukhah atau ahkamun sing mansukhah atau hukmun sing mansukh. Kebetulan anak ini belajar yang mansukh, dia tidak ngerti nasihnya, yaitu terus dipegang. Katanya memegang Al-Quran. Padahal hukum itu sudah diganti sama Allah Ta'ala, disebut nasah mansukh. Sehingga dulu kalau Sayyidina Ali ngecek beberapa masjid, ada guru atau ustaz, kamu pengajar Quran ya? Apakah kamu ngerti nasah mansukh? Enggak. Jawabnya Sayyidina Ali, halakta wa ahlakta. Kamu sendiri rusak dan kamu merusak orang lain. Nah,
ketika di Kerabia itu ada Mbah Ali Maksum. Mbah Maimun tuh sering cerita ke saya. Dhisik iku hak Mbah Munawir saking kepingine santri Quran yang ngaji kitab. Iku kalau ada santri Lirboyo atau santri mana mulang itu Mbah Munawir ikut sebagai percontohan ben santri-santri itu seneng ngaji fikih. Terus kata Mbah Mun, saking kesemsemnya Mbah Munawir iku ambek wong alim, delalah besanan wong alim. Dulu Mbah Zaini pernah angsal keluarga Lirboyo, sehingga beliau punya zuriyah teng Lirboyo. Terus besanan kalian Mbah Maksum, Nyai Hasyim angsal Bali Maksum, sehingga terus di Kerabia itu banyak orang-orang alim. Tapi terus Mbah Mun cerita kabeh ono regane Bali Maksum terus populer sebagai alim alamah, sehingga yang ke Kerabia itu ya ora pati niat fikih atau ngaji kitab. Singkat cerita di era itu ada Ki Abdul Qadir, tapi pondok Kerabia Bali Maksum terlalu populer sehingga terkenal ngaji sorof Bandungan. Sehingga dulu di Indonesia itu ada sorofnya Mbah Ali Maksum, ada sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron itu. Nah yang sorofnya Mbah Ali Maksum ya fa'ala yaf'ulu uf'ul. Kalau sorof di Mbah Maksum Kuaron fa'ala yaf'ulu fi'lan. Yang satu ngikuti fi'il itu ya harus jejer fi'il, yang satu ngikuti jurumiyah. Kalau yang dikatakan master itu sing yaji'u salisan, yang datang ketiga dalam tasrifnya fi'il. Sebab itu terus tradisi sorof tadi yang dalam apa itu latihan munakosah tadi ditaskan anak-anak itu memang penting, karena kalau kita nanti belajar sab'ah, sorof itu segala-galanya. Misalnya qiraatun Nafi' itu bacanya fala yuhzinka qauluhum, karena beliau berkesimpulan kalau khazanah yang zunu husnan itu susah, bukan menyusahkan. Yang makna menyusahkan itu af'ala yuf'ilu ifalan, sehingga qiraat apa ya antara fala yuhzinka qauluhum sama fala yuhzinka qauluhum. Tapi Imam Asim cara berpikir secara riwayat, tentu qiraat itu sunnatun mutaba'ah. Banyak lafaz yang sudah seperti itu sudah mutaaddi, kayak kota layak tulu qatlan itu kota lahu, bukan akta lahu. Sehingga beliau menganggap khazanah yang dulu sudah mutaaddi binafsi, jadi nggak perlu dibaca fala yuhzinka qauluhum, cukup dibaca fala yuhzinka qauluhum. Dan saya berkali-kali matur tentang teman-teman yang mengkaji Quran, kafa ayat fu'ukuf'an itu bacaannya Imam Nafi', karena memang yang maknanya mukafa'ah itu mah muslam. Tapi orang Quraisy itu nggak suka hamzah, sehingga ditakhfif menjadi kafa ayat fa'ukufuan, meskipun mereka tahu kalau itu mah muslam. Nah Imam Asim di beberapa bentuk fi'il itu masih memahmuskan, misalnya Allahu yastahzi'u bihim, di isim fa'il juga mustahzi'un. Tapi kalau masdar beliau bacanya huzuan, kufuan. Padahal di fiilnya bukan nabiun, tapi nabi ibadi anni anal ghafurur. Tapi di nabiun jadi nabiun, harusnya kan nabiun. Fa innan nabiyya man naba'anillah. Dikatakan nabi itu orang yang menceritakan ketentuan Allah. Harusnya nabiun. Jika qiraatun Nafi' ya tetap wan nabiin, ya ayyuhan nabiu. Nah, berkahnya Mbah Munawir orang terus menjadi tahu qiraat sab'ah. Dan berkahnya Mbah Ali kemudian orang tahu duduk perkaranya. Kalau nabiun dari nabiun bimakna man akhbaro anillah. Dan terus berkahnya wow, kalau saya boleh GR berkah Gus Wafur kula berkah ngeten-ngeten iki duka Kiai Peres napa Kiai Media boten roh. Berkah ini terus kula ngomong terus. Saya tidak khawatir salah, bukan karena saya maksum ndak. Wong Islam pun pinter. Nak bener minallah, nak salah kok Gus Bah. Jadi kula niku madlum. Jadi penak wong Islam niku penak. Kula niku sering tahajud nak ndonga ya Allah, kula niku pede mawon nerangno Quran. Mergo tiyang Islam pun saya. Nak bener jari jenengan, nak salah kula. Lah nak kula sing salah nggih sederhana mawon. Kula abdun, kula kawula, kula nak ndonga nggih Rabbana dzulamna anfusana. Sebelum disalahkan orang juga saya sudah merasa salah. Wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akharana wa sayya. Lan kula suwun kangkang mbak-mbak sing khatam Quran pede mawon. Bahwa yang Anda lakukan menghafal Quran itu sudah benar. Meskipun Anda tidak sempurna, misalnya Anda tidak paham, Anda tidak bisa melakukan. Hifdzuka lil Quran wa al-hifdzullah. Kamu menghafalkan Quran itu sudah menjaga lafaz-lafaz Quran.
Sehingga lafaz Quran tetap mutawatir, lafaz Quran tetap ma'ruf, tetap masyhur, sehingga ketika ada yang memasukkan Quran konangan. Tapi kalau yang hafid sedikit, lam yabluh ada tawatur, takutnya kalau ada yang menyalah, ada yang apa, itu tidak diketahui. Ini barokahnya hamalatul Quran sing aksar wa aksar, itu kita terjaga. Nah, itu yang dimaksud Mbah Mus, Quran itu harus jadi budaya. Ning desa itu wong ra salat lah. Dengar ada warung ayamnya tiren nggak disembelih itu tidak mau makan, haram. Padahal dia rasolat itu lebih dari haram. Tapi itu nggak mau makan ayam tiren. Nggak sholat disuruh makan babi ya nggak mau, haram. Sampai tadi yang nyolong saja milih wedus bukan meleng babi, karena babi itu haram. Dan saya pernah digojlok sama wartawan Pak Bahak. Wah, fikih Indonesia itu hebat. Sampai maling saja masih pakai fikih gitu. Jadi kalau nyolong itu milih yang halal, bukan yang haram. Niku bentuk hormat kula teng keluarga Mbah Ali, bentuk hormat kula teng Mbah Mus, teng sedanten keluarga niki kula badhe maos kitabipun Mbah Ali. Kula pancen pengagum kitab-kitab yang dikarang orang Indonesia. Kita anggap niku lebih aplikatif karena dikarang orang yang trauma dengan Indonesia. Kemudian setelah trauma ingin membenahi Indonesia. Misalnya jenengan ngertos sesajen, mbok haramno iku tradisi, mbok barno iku sawangane kok dekati sirek ning pinggir wit gede. Hari dimodifikasi semangan-mangan kumpul-kumpul tapi tahlilan. Lah mosok tahlilan la ilaha illallah barani kalimat syirkin. La ilaha illallah itu kalimat syirkin. Kalau dilafatkan di bawah pohon. Terus piye logikane iku? Kalau bolak-balik matur. Hadil kalimah soro bihal kafiru mu'minan fakaifa sorol mu'minu kafiran juga bihadil kalimah. Itu logikanya nggak ketemu. Orang yang kafir puluhan tahun saja sekali melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kulil ladzina kafaru iyan tahu yufar lahum ma'qad salam. Selesai. Soro mu'minan bihadil kalimah. Kemudian kalimah yang sama ketika kita baca dianggap kita ini kafir juga bihadil kalimah. Akhirnya dengan modifikasi khas Indonesia, kearifan Indonesia, tetap sesajen tapi tahlilan, tetap melakukan hal-hal Jawa tapi dimodifikasi menjadi Islam. Kalau kita misalnya orang modern ya ingin mengganggu orang lain yang kita tamui, gampang dalilnya. Ada ayat la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Kamu jangan sowan ke orang lain atau dolan ke orang lain. Hatta tastanisu, ukurannya bukan salam dulu, bukan hatta tusalimu, hatta tastanisu. Sehingga kamu merasa nyaman. Kamu bisa mengukur tingkat akrab kamu bisa mengukur jamnya orang itu, kamu bisa mengukur kebutuhan orang itu. Butuh saya enggak? Kenapa bertamu pengen kayak duit bebas jam? Atau kamu orang cantik yang kamu tamoni sing seneng kowe bebas jam? Tapi apa nagih utang? Mertamu orang yang kamu tagih itu mesti kamu jaga problem. Atau mertamu orang yang gak akrab di jam istirahat, tentu kita ada problem. Makanya ukurannya Quran tuh hatta tastanisu, kamu merasa nyaman. Istinas itu nyaman, enjoy. Kayak saya dolan di Gusofur kan akrab mulai kecil teman saya, mungkin bisa ngabaikan jam. Tapi kalau saya dolan di kiai yang gak kenal saya, mungkin kedatangan saya ada yang berproblem karena di jam tertentu, saya harus mikir kayak apa hebatnya Quran ketika bikin aturan la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu. Setelah nyaman nggak apa-apa waktu salimu, jangan salam dulu. Istinafnya nggak kena, salamnya geger. Akhirnya banyak kiai kesel. Assalamualaikum pas makan nggak dijawab assalamualaikum. Nah hal-hal seperti itu harus santri-santri ini kalau niat ngandani lari-lari buat niat ngandani kiai-kiai harus waqafil qalb, harus warasikhuna fil ilm. Tahu betul kualitas hatta tastanisu. Kamu itu merasa nyaman istinas. Kemudian merasa nyaman ukurannya apa ya? La darara wa la dirar. Kamu tidak mengganggu diri kamu sendiri, juga tidak mengganggu orang lain. Sehingga setelah itu semua baru watu salimu ala ahliya. Nah, andai kan kita ya tadi Dawe Mbah Mus, kita semua sudah seperti itu. Kalau bertamu di orang ya kita ngukur tingkat akrab kita, tingkat dibutuhnya kita. Sehingga di tradisi NU itu ya dolan kiai pendak diundang karena itu pasti diinginkan. Wong kula nate diceritani pernah misanane Mbah Mun. Kula nate Gus dikiliki Mbah Mun boten seneng. Kena apa? Beliau pas khutbah
bangun rawuh adalah bangun jarak sholat ning saf awal. Bar niku tiyange meruntus meriang. Karena khotib tuh harus naik ke mimbar kudu ngandani takwa usikum wa nafsi takwa. Teng isore niku bangun. Walhasil terus lara terus wan yai. Mbah, nak dolan nggih dikira-kira, ampun pas Jumatan. Semenjak niku Mbah Mun Basah Hal nak Jumatan teng mburi. Basah Hal kalau Jumatan itu sudah komat gelar. Beliau keluar dari mobil Serenanya itu, mios terus sholat terus kuntur. Kalau dulu ya janggal, iki wong alim alama nak sholat gue wuri. Ternyata itu nggak ingin jadi problem bagi khotib. Jangan coba no khotbah ngarepe Mbah Mus, terus kalau munggah ngeten nyekel tongkat, usikum wa nafsi bitakwa. Terus apa ya? Akhirnya terus kulo niku kan jare wong akeh, mboten tenan Bu. Jare wong akeh rada iso ngaji. Kulo nak Jumatan niku guri gara-gara diceritani niku. Ternyata khotibnya cerita kulo matur nuwun Gus, pokoke nak pas Jumatan aja ketok. Dianggap musibah, kedatangan kulo itu dianggap musibah. Nah, hal seperti itu ya ukurannya gampang kata napa? Tasanis. Pun niki kulo mau terakhir niki, atau niki Gus Ilmi, Gus niku sing Gus Hafiz pokoke waris-waris. Niki cerita kemarahanipun Bali Maksum ngadepi firqah-firqah kelompok-kelompok sing mboten jelas nih. Oleh ngendikan niku kula masih ingat karena saya khatam kitab ini itu 2 kali. Nggih khatam tenan maksudnya kula sinaoni terus padanan dalil yang beliau sebut tak cari sampai ketemu. Bener-bener kula cari. Ya saya ulang lagi. Dalil padannya yang kula cari terus emosi-emosi beliau juga tak tulis karena beliau diantara yang diceritakan itu sampai ngendikan wahal bi jununun, kalau beliau apa saya ini sudah gila ketika saya fatwa misalnya orang nggak boleh ziarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya menghalangi orang ketemu nabinya. Makanya bener Bamus tadi ada orang tuh debat wiridan itu sunat atau orang dalilnya piye. Terus ada orang yang provokasi gini, kamu dikatakan bid'ah setelah sholat gak wiridan, kowe iku ben ora nyebut Allah. Terus kepikiran matur kula, wes Agus bar sholat itu pokoke aku wiridan, cek bid'ah cek ora, wong kok ora oleh eling Allah. Wis gak usah dalil-dalilan. Nanti pertama diprovokasi wiridan model ngono iku ora ono sanate, ora ono hadise. Singkat cerita orang ini meninggalkan wiridan. Terus ketemu orang yang kebetulan rapati iso ngaji tapi pinter logika. Kowe ora tau wiridan saiki nak sholat. Ora tau, enggak ada hadisnya gini-gini. Kowe iku dibodohi, ben kowe iku ora tau nyebut Allah, ora eling Allah. Murid-murid kan, akhirnya anggere pada sholat wiridan kan. Boten dalil-dalilan cara bangun, boten dalil-dalilan. Tadi nah cara Mbah Maksum istilahno betapa kacaunya orang sing yahulu bainahu wa baina nabi, memisahkan orang itu dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Mbah Ali, wa lazima kadzalik ayakuna ulama Islam min awali hadhil ummah ilal yaumi fi khata'in azim. Haitsu annahum ya'taqiduna fi kutubihim ad-diniyah al-abwab wal fusul. Yadhkuruna fiha ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa inni bima ahmidu min laqabi kiai. Amru wa usaddidu fil amri kullu mu'minin ayasudda rahlahu tarihlahu ila ziyarati. Jadi beliau sendiri di sini juga dan saya atas nama sudah diberi gelar kiai memberi fatwa begini. Jadi di kitab Syajaratul Ma'arif itu ada babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Orang itu kadang harus sombong menyebut kelebihannya sendiri. Kayak Nabi Yusuf ngendikan inni hafizun alim. Nabi Sulaiman juga ngendikan wa utina min kulli syai'. Itu bukan sombong, tapi cara beliau untuk memaklumatkan. Saya belum pernah merasa ahli tafsir. Tapi kan kita khawatir kalau ada tafsir yang cara Mbah Mus tadi kiai produk sendiri. Akhirnya kalau mau tafsir, saya pernah ngaji Mbah Maimun, ngaji Bapak. Saya baca kitab Al-Ibris, baca Al-Iqlil, baca terjemah Kemenak, baca terjemahnya Pak Kures, baca terjemahnya Imam Sa'rawi, baca banyak lah yang saya baca. Termasuk membaca kitab-kitab dulu mulai tafsir Tobari, tafsir apa saja yang saya bisa tak baca. Bukan karena saya merasa tahu enggak, tapi kayak apa umat ini kalau dapat ilmu dari orang yang tidak kredibel.
Kalau misalnya itu sombong, nah sekarang dokter gigi juga nulis, dokter gigi, dokter jantung. Itu kalau nggak nulis ya tidak tahu kan barokahnya. Makanya kalau suwon santri-santri misalnya jenengan ahli takrib itu semua untuk rumah. Ahli takrib medium. Spesial bab ibadah. Nanti yang nggak mati pinter ya spesial mandi junub nggak apa-apa. Yang penting orang tahu kamu keahliannya di mana. Daripada kamu nggak memaklumatkan, kemudian ada orang lain yang nggak pernah ngaji memaklumatkan seakan-akan paling tahu Islam. Terus menjadi mahatus soal, menjadi marhalur rijal. Kayak apa? Islam mau dikemanakan? Semua ulama dulu biasa ngendikan ma adkhaltu fi kitabi hadza illa sahih, kata Imam Bukhari. Yang saya masukkan di sini semuanya hadis sahih. Dan sebelum saya masukkan sholaitu rakaatain, saya sholat dulu. Semuanya menggaransi kitabnya. Makanya di Syajaratul Ma'arif ada bab dzikri rajul manaqiba nafsi. Yaitu ketika Nabi Yusuf menghentikan inni hafizun alim, Nabi Sulaiman menghentikan wa utina min kulli syai'. Wal anbiya kulluhum yaqulun inni lakum nasihun amin. Semua nabi pasti maklumatkan diri inni lakum nasihun amin. Saya ini penasihat terbaik, nasihat yang bisa dipercaya. Kemudian ketika ada zamanul khiddi, zaman hasud, zaman orang enggak fair, seakan-akan seperti itu tuh keangkuhan. Coba Mbak Bisri menamakan kitabnya itu Al-Ibris. Al-Ibris itu apa? Emas yang murni. Makna saja di berbagai kamus maknanya Al-Ibris itu emas yang murni. Kayak apa? Semua kitab juga dinamai dengan nama-nama keren. Al-Iqlil, Al-Ibris, Fathul Bari. Jadi enggak apa-apa. Kayak ini juga dinamai Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah, argumentasi mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Setelah teruskan sampai beliau ngendikan wa hal bi jununin hatta usdiru amri lil mu'minin alla yazuru rasulahu wa waliya ni'matim alladzi lahu fi unati kulli mu'minin minna. Masa saya ini menjadi gila karena menfatwakan orang Islam itu enggak perlu ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kata beliau la yadri madza yaf'al annahu yaqulu baina ibadillah wa baina rahmatillah fa innahu sallallahu alaihi wasallam rahmatullah lil alamin fal ya'rif dzalik ulaikal maniun liya'lamu fi ayyi mauqifin hum. Ya, terus Bali itu juga yang katanya seneng guyon, kula boten menangi Bali tapi nate ngertos pas beliau rawuh di mbah saya di Pernambah kula teng Al-Wahdah teng Lasem. Kula kecil tuh menangi Bali, menangi Mbah Hamid. Karena Mbah Hamid itu masih sepupu mbah saya. Semua yang di sini juga masih keluarga saya, sama-sama Bani Abdul Aziz. Itu yang katanya Bali seneng guyon tadi bab seperti ini ngendikan wahal bijunun. Apa saya ini sudah gila melarang orang bertemu Nabi. Kemudian mereka berdalih takut menuhankan Nabi itu tidak akan terjadi. Kata kitab Ithaf, hadil ummah maksumah. Umat ini akan dijaga Allah, tidak akan menuhankan Rasulullah SAW kayak kaum Nasrani menuhankan Isa. Kata kitab Ithaf, bibarokati silgotis sholawat, dengan barokahnya silgot sholawat. Beliau ngendikan, wan Nabi SAW wa injalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Silgot sholawat itu kan unik. Allahumma, Allah itu Tuhan, sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadzal nabi wa injalla qadru muhtajun ila rahmatillah. Jadi kita mengekspresikan mahabbah bahwa nabi itu ahabul khalqi ilallah. Di saat yang sama kita tetap bilang Allah yang Tuhan, tolong selalu beri sholawat dan rahmat ke Rasulullah. Berarti duduk perkaranya tetap Allah sebagai Jalla Jalaluh, nabi apapun mulianya abduhu wa rasul. Jadi sholawat itu sudah sehat yang insya Allah tidak akan menjadikan hadil ummah mengkuduskan Nabi hatta rafa'uhu ila darajatil uluhiyah. Karena barokahnya salat selawat tetap Allahumma al-mu'ti wa nabi wa injalla qadruh al-mu'ta yang dikasih. Jadi hadis salat itu sudah siwatul tauhid, siwatul mahabbah, siwatul alaqah baini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa hadil ummah? Ya tapi tadi bener dawuh Mbah Mus. Nerangno ngene iki bagiane kiai ning desa rasa diterangno wis selawatan. Jadi kepenak rasa dalil-dalilan wis selawatan. Tapi memang resiko enggak ada yang menerangkan suatu saat kalau ada itharatus syubhat itu terus mereka ya makanya ada yang ngalahin nerangno
Sepatus ini masih terjaga. Terus ini kalau nyuwun sangat, kalau niku panjen bapaknya bapak saya. Bapak saya sebenarnya Mbah Nur Salim, gadah bapak namanya Mbah Nur Salim. Kalau niku sepuh ini seneng usulah. Kalau niku duka niat sepundi tapi memang mungkin faktor gen. Ya. Saya itu termasuk orang yang maupun nyuwun sewu sekali terganggu kalau sering ada acara-acara makanya mun wayahe lah niki mun wayahe Mas Afif Gus Yakin. Wayahe kiai, wayahe ngaji mulang kitab bagi teng ngarepe wong akeh dadi nak salah izin. Ojo ngomong ngarepe santri keliru jari lagu ini benus. Supaya repot. Terus niki boten ya atau menapa ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.